main di Indodex lagi bang, karena dulu saya kan pernah main di Indodex bang, Mm-mm. main kripto, Mm-mm. tapi di Bitcoin lah bang. Di awal-awal pernah cair nggak? Awal pernah bang, pernah Oke. pernah bang. Satu dua kali itu ya cair, dananya cair. Dan waktu itu fee-nya itu sekitar, yang saya dapat tuh 1 M-an, 1 miliar 1 M-an fee-nya. gitu. 1 M-an gitu. Berapa lama Nah, waktunya? 1 M itu. 2 bulanan bang. Saya diarahin sama dia nih bang, ke admin yang ada di Amerika gitu bang. Nah, di situ mulai hancurnya saya bang. Mau buka semua ya bang ya. Maksudnya biar orang lain itu next time-nya itu lebih hati-hati Mm. gitu bang. Nggak Gitu apa, saya bang. sebutin aja. Nomor teleponnya sebutin aja di sini. Berapa? Kosong berapa? Coba sebutin aja. Saya sampai cari hacker bang. Mm-mm. Minimal saya tahu nih alamatnya dia di mana gitu bang. Main A, di sini gua udah ikat nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi, gua udah gak bisa. Mungkin dari awal kenal Iya bang. judul, terus dabak-dabaknya apa aja sih yang dialami, yang mungkin Mas anggap parah segala Ini, macam gitu. ini sebenarnya bukan judul sih bang, lebih ke investasi bodong aja. Oke, siap. Trading. Ponzi. Bukan kayak model apa ya? Promo barang gitu loh bang, kasih rating gitu loh. Oke, siap. Nah, Oke, terus? jadi kejadiannya kan kalau nggak salah itu bulan Mei kemarin awal. Mm-mm. Nah, jadi eh, apa ya? Dia apa? Dia hubungi saya, dia bilang kalau coba dulu deh main begini. Selama ini kan saya paling anti begitu-gituan bang. Jadi pokoknya kalau bisa tuh jauh dari penipuan lah gitu saya Mm-mm. pikir. Tapi waktu itu saya pikir loh, kok saya bisa tertarik gitu loh bang. Mm-mm. Jadi dia dia kenalin itu namanya Costco bang. Mm-mm. Aplikasinya aplikasi Costco namanya. Jadi Iya. main di situ ya seperti biasa, kalau kita apa promo nanti kita dapat fee-nya kayak. Mm-mm. Nah, 1 2 kali itu ya cair, dananya cair, Mm-mm. gitu. Dapat kita itu. Tapi pas yang kalau nggak salah yang ketiga kali itu bang, itu dia Gimana? langsung apa istilahnya itu, ada barang yang harus kita apa namanya pura-pura kita beli gitu loh bang. Pura-pura Oke. kita beli, tapi harganya mahal gitu bang. Harganya mahal, Mm. jadi dia bilang saya harus nambah dulu duitnya, depo dulu nih biar bisa kayak apa belilah. Mm. Nah, setelah dari situ, setelah saya selesaikan tugasnya, saya pikir kan saya pasti dapat lah ini apa fee-nya saya ini gitu bang. Dan waktu itu fee-nya itu sekitar, yang saya dapat tuh 1 M-an, 1 miliar 1 M-an fee-nya. gitu. 1 M-an gitu. Oke, terus? Terus saya ajukan penarikan gitu bang, ajukan penarikan. Dia bilang kalau penarikan yang sebesar ini harus melalui cabangnya, harus melalui pusatnya yang di Amerika gitu bang. Pusatnya di Awalnya dapat Amerika ininya itu. dari mana? Dapat apa ya? Dapat link gitu ya, dapat info buat masuk ke sana gitu dari mana? Ya dari dia bang, dari yang kenalin saya itu bang, yang Kenalinnya di kenalin mana kenalannya? di Facebook awalnya bang. Oh, dari Facebook. Itu di ini, di Iya, chat, di message. di iya di chat. Tapi begini bang, itu sebenarnya anak itu saya kenal bang. Hmm. Itu teman, istilahnya teman saya dulu waktu masih SMP dulu gitu bang. Hmm. Gitu nah. Jadi saya nggak tahu nih dia penipuan, karena kan saya kenal dia bang. Gitu. Oke. Ternyata Ah, dia ah, ternyata dia penipu maksudnya. Itu kenal secara fisik gitu. atau kenal di sosial media aja? Di sosial media. Belum pernah ketemu. Dulu pernah, sudah lama sekali dulu bang, waktu masih sekolah dulu gitu bang. Oke. Ah, Berarti ini anggap saja ah, teman lama gitu. Terus coba ngubungin Mas lagi, iya, tapi ternyata nipu gitu. nih, gitu bang. Oke. Nah, saya kan nggak pernah nyangka dia nipu gitu loh bang. Hmm. Nah, setelah itu kan katanya kalau penarikan dana di apa, dana itu 1 M, di atas 1 M itu kan harus melalui pusatnya di Amerika bang. Hmm. Nah, karena kan Costco ini kan super mall yang ada di Amerika pusatnya. Jadi saya bilang ya udah, saya kalau gitu saya diarahin sama dia nih bang, ke admin yang ada di Amerika itu bang. Nah, di situ mulai hancurnya saya bang. Itu dia bilang kan harus ada kena pajaknya, depositnya, terus biaya apa namanya ini, biaya apa namanya ya, semacam kursnya lah bang, dari Amerika ke Indonesia itu perubahan kursnya itu kan Hmm. harus ada biaya juga gitu. Hmm. Nah, itu hampir saya hitung-hitung ya, yang gak saya ketipu itu bang 1 M-an bang. Yang Mas ketipu.
Iya, 1 M Bang. Berapa lama Nah, waktunya 1 M itu? 2 bulanan Bang. Wow, ngeri. Itu berarti ini ya, Iya. kemarin gua ada narasumber ketipu lumayan banyak, sekitar 26 juta, 26 miliar. Itu 1 bulan, tapi love Mm. scam. 26 miliar ya. Miliar nih, bukan 26 juta. 26 26 miliar. miliar Bang. 26 Hmm. miliar, tapi love scam. 1 bulan. Oh, 1 bulan. wow. Nah, ini Mas Heeh. 1 M 2 bulan dengan apa, dengan modus bukan love scam nih. Aku ini juga nih baru aja, maksudnya lumayan gede Kalau tapi penipuannya bukan love scam. Itu gimana maksudnya, modusnya itu spesifiknya gimana gitu? jadi kayak gini Bang, ya setelah saya lihat-lihat beberapa kasus ya Bang, itu saya kan setelah kejadian saya itu kan saya searching-searching itu Bang. Mm-mm. Nah, ternyata mirip-mirip Bang. Jadi dia gini, dia ngajakin saya cara main nih Bang. Dia bilang, bantuin gua dong, ngerjain tugas ini gitu Bang. Itu aplikasi buat investasi di sebuah platform, platformnya juga punya dia, websitenya dia. Terus nanti di situ Mm-mm. ada nominal uang yang dia dapatkan di website itu, ada nominalnya, namanya dia dapat berapa dolar kayak gitu kan. Anggap saja kalau dirupiahkan dia Iya, dapat 300 juta, terus Mas diiming-imingi, di situ bisa ditarik, di situ bisa mendapatkan uang kayak gitu, terus Mas suruh transfer ke sana buat depo. iya, iya benar Bang. Yes, betul. Transfernya ke atas nama orang atau PT? Itu dia salahnya saya Bang. Itu namanya orang. Atas nama orang. Iya, Berapa bank? saya hitung-hitung ada sekitar 10 mungkin. 10. Wah, ya itu Iya. betul berarti. Terus, Mm-mm. terus, Nah, terus akhirnya pembayaran terakhir itu kan saya baru ngeh gitu Bang, disuruh hmm, bayar kan. ya, Saya nggak tahu itu pembayaran terakhir menurut dia kah atau gimana, tapi dia bilang itu yang terakhir katanya dia. hmm, Nah, terus saya pikir-pikir kok ini aneh gitu Bang. Setiap saya mau pembayaran dia bilang, oh setelah pembayaran ini akan cair katanya dia. oh, Tapi ternyata nggak cair-cair juga gitu Mas. Saya lihat kok kok begini gitu loh. Masa saya gue bayar terus potong tapi dulu. nggak Di awal-awal pernah cair nggak? awal pernah Bang, pernah, Oke, pernah Bang. oke, sip, lanjut, lanjut. Nah, setelah itu Bang, saya baru sadar kok ini rekeningnya nama pribadi semua. Hmm, Terus sampai pembayaran terakhir pun dia bilang, mungkin saya lupanya pembayaran ketujuh atau keberapa itu. Dia bilang setelah pembayaran itu akan cair katanya, tapi nggak hmm, cair-cair juga gitu Bang. hmm. Nah, di situ saya baru baru kayak ngeh gitu ya Bang. Waduh, ini Setelah berapa banyak duit penipuan itu? nih saya pikir. Nggak. 1 M-an lah Bang. Oh, berarti udah di 1 M ya? Oke. Iya. Berarti Heeh. treatment mereka setiap harinya gimana nih? Untuk menghabiskan 1 M, apa yang dilakukan sama mereka nih setiap harinya? Untuk waktu 2 bulan. Oh iya, awalnya kan dia bilang ada pajak pribadi itu Bang. Hmm, Karena dia bilang saya ini bukan warga negara Amerika. hmm, Nah, itu dikenakan pajak pribadi. Dan hmm, saya melakukan penarikan besar itu baru pertama kali Bang, hmm, lewat Bank of Amerika gitu. hmm, Nah, setelah itu setelah saya bayar, dia bilang akan segera cair setelah saya bayar itu Bang. hmm, Ternyata setelah itu ada pembayaran lagi namanya itu pajak konsumsi Bang. hmm, Nah, pajak konsumsi, terus hmm, deposit, banyak Bang, ada 7 macam mungkin, kalau 6 macam hmm, mungkin itu dia punya ini apa namanya, disuruh bayar gitu Bang. hmm. Nah, tapi anehnya nih Bang, ini nomor telepon penipunya ini Bang, Ya, sampai sekarang itu aktif Bang. oke. Heeh, sampai sekarang aktif. Dan kalau saya bilang, kamu nih nipu gini-gini, dia selalu bilang, enggak, saya nggak nipu kamu, beneran saya nggak nipu kamu, Hmm, gitu Bang. Pokoknya saya iya. pancing dia terus gitu loh Bang. Dan dia nggak mau ngaku juga gitu Bang. Hmm, Gitu. Sampai sekarang, sampai detik ini pun dia masih masih aktif hmm, nomornya gitu. Sebenarnya Bang, kalau mau ini, saya sebenarnya mau mau buka semua ya Bang ya. Maksudnya biar orang lain itu next time-nya itu lebih hmm, hati-hati gitu Bang. ya. Nah, itu saya mau buka semua nih nomor telepon yang apa? Dari nomor teleponnya, dari linknya, semuanya saya buka abang sih sebenarnya tadi. Hmm. Cuma terpikir kan waktunya 30 menit kayaknya nggak mungkin deh itu Nggak saya apa, buka ya bang. sebutin aja. Nomor teleponnya sebutin aja di sini. Berapa? Kosong berapa? Coba sebutin aja. Nomor teleponnya itu sebentar bang. 0898 Tiga 364. digit aja ya. Tiga digit aja. Oh ya, 08, 089 089, 836 836, 435 435, 49. 49.
Oke, sip. Nanti Iya. cemplungin aja di sini. Oke, karena modus yang mereka lakukan itu adalah apa ya, scamnya soft ya, maksudnya lebih lebih seakan-akan seperti investasi gitu. Jadi mereka nggak khawatir untuk apa kayak di blok nomornya masih aktif yang di Facebook juga aktif gitu Mm-mm. Kak. Dan dipastikan itu nggak ada di Indonesia. Orang itu nggak di Indonesia dipastikan ya gitu. Mm-mm. Apa namanya dari pengalaman-pengalaman narasumberku sih kebanyakan mereka di luar. Ya Myanmar, Kamboja gitu. Oke, terus Mas lanjut. Oh gitu. Saya boleh kasih tahu ininya nggak sih Mas? Siapa tahu nanti suatu saat mungkin ya bisa ketemu sama media sosial yang sama gitu loh. Mm-mm. Uh, Kalau di TikToknya itu namanya Livi Wijaya Bang. Livi Wijaya, @Livi Wijaya. Itu LIVY Wijayanya biasa. Oke. Itu sama di Facebook juga gitu. Di Mm. Instagram juga begitu Bang. Tahu Oh ini itu dia cewek ya tadinya ya? cewek Bang. Hmm. Tapi dia ini kayaknya komplotan loh Bang. Maksudnya Loh, Livi apa Wijaya ini namanya ya? teman, oh Livi Wijaya ini bukan teman Mas berarti ya? Teman saya Bang. Yang sudah pernah ketemu dulu. Dulu tapi sudah lama sekali. Oh, yes, 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 yes. Iya, berarti dia ya Nah, dia ada target dan berarti betul itu, dia ada target. Berarti bener ya itu cowok ya. Tapi setelah masuk gini, Mas. Biasanya si Livi Wijaya ini meskipun itu teman Mas, jadi kan mereka nyari prospek nih, kayak MLM, kayak nah, MLM nyari-nyari prospekan gitu loh, nyari-nyari market gitu loh, prospekan di teman-teman lama dikabar-kabarin kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya si Livi Wijayanya ini hanya di level awal aja untuk menghubungi Mas di Facebook. Nah, setelah masuk ke hmm, dari Facebook masuk WhatsApp apa Telegram, Mas. WA Bang. Nah, WA. di WA ini adalah orang yang berbeda nih. Atasannya dia lagi, levelnya berbeda lagi. Kemungkinan besar kayak gitu, gitu. Oke, Oh terus gitu lanjut. ya Bang ya. Mm-mm, mm-mm, Mm-mm. Dan saya kan pernah buktiin gitu Bang. Maksudnya saya ingin tahu nih ini orang benaran ya atau nipu atau gimana gitu Bang. mm-mm, Akhirnya saya pernah nelpon dia Bang. mm-mm, Nelpon untuk bicara sama dia kan Bang. Itu lebih dari 10 menitan lah lebih Bang. mm-mm. Ya. Ah, Dan itu suaranya Bang, itu suaranya itu benar-benar teman saya Bang. Di kelompok atau sindikat itu kan ada banyak nih karyawannya. Kayak kayak kita nih. Di sini ada Hmm, berapa orang? Ada 10 orang, empat hmm, puluh orang, 60 orang. Nah, itu dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi. Jadi ada yang karena tadi kenapa gua apa mempres apa ya? Gua menyimpulkan bahwa itu dia di level awal itu ada orang-orang yang mencari prospekan itu dari teman-teman lama. Persis banget kayak kita bermain MLM itu loh oh, orang-orang yang bermain MLM. Jadi dia prospek-prospekin teman-teman hmm, lama tuh di list-list siapa aja nanti dikabarin ini ada barang-barang bagus nih gitu kan datangin gitu kan kalau MLM. Nah, si iya Livi Bang. ini yang ngabarin emas di Facebook itu tadi, tapi setelah masuk sangat memungkinkan itu atasannya dia. Nah, kalau dia mau nelpon ya nelpon aja kan satu satu tempat kayak gini. Gue tinggal manggil aja nih orang ini kemarin kayak gini gitu. Mau nelpon katanya. Iya betul, Oh, Livi beneran emang. iya Bang. Gitu. Oke, sok Wah, lanjut. terus selesai itu kan dampaknya kan parah juga buat saya gitu Bang. Mm-mm, Kebetulan kan saya juga sudah nikah kan gitu Bang. mm-mm, Jadi eh, banyak lah yang saya gadaikan gitu kan Bang. mm-mm, Gitu. Sebelumnya saya ada usaha juga sih, usaha toko komputer gitu Bang. mm. Tapi ya untungnya toko komputernya nggak sangkut gitu Bang. Ah, Masih bisa jalan gitu itu Bang. 1 M Dan ini dari mana mungkin aja tuh duitnya? Sorry, duit tabungan sendiri atau gimana? enggak Bang, kebanyakan dari punya istri malah Bang. Tapi ya untungnya ya istrinya itu istri saya itu support lah gitu Bang maksudnya. Ah, Maksudnya nggak sampai ya gimana ya, ya nggak sampai mungkin inilah sampai ekspektasi. menyudahi Iya, perkawinan ya. gitu. Mm-mm. Makanya saya sih bersyukur sekali sih Bang karena tak pikirkan ya susahnya nih kayak gitu Bang. Iyalah, 1 M Gitu. gede itu. Itu kejadiannya kapan? Iya. Di bulan berapa? Bulan 3 kemarin Bang. Bulan 3. Berarti bulan 2 ke bulan 3 atau bulan 3 ke bulan 4? Sorry. Awalnya bulan 3. Awalnya Awalnya bulan bulan 3. 3. Bulan 3 ke bulan 4 berarti ya. Itu bulan 3 sampai bulan 5. Masih fresh 5 banget ya. akhir. Baru kemarin ya, brengsek banget ya. Masih banyak nih, padahal udah sering Wah, gua apa nih penipuan online kayak gini. saya sampai cari hacker Bang. Mm-mm. Minimal saya tahu nih alamatnya dia di mana gitu Bang. Ah, tahu nggak dapat Itu nggak? Bang. Nah, belum ketemu Bang, tapi masih sambil saya cari-cari kan Bang. Hmm. Gitu. Itu ini ya apa namanya? Kalau alamat alamat fixnya sih ya nanti kalau memang dia ada celah ya.
ada celah di sosial medianya atau apa gitu. Cuman prediksi gua dia di Thailand, Kamboja, Myanmar, atau kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia ya di Hmm, luar pulau. Luar pulau ya kan banyak kasus-kasus yang ada di berita itu, ada di iya. Palembang, ada di Lampung, segala macam. Banyak Kema- gitu. Kemarin nomornya dia itu, Bang, kan sempat saya kebetulan ada teman Intel juga, Bang. Mm-mm. Tapi dia nggak bisa dapat alamat spesifiknya, Bang. Dia cuma bilang ini di Bandung, Bandung. gitu, Bang. Heeh. Ini orang di Bandung. Mm. Makanya kemarin kan saya sempat kejar dia di Bandung, Bang. Hmm. Nah, kejar dia di Bandung, ternyata dia bilang sama saya, dia lagi di Malaysia, Bang. Hmm. Nah, dia lagi di Malaysia. Ternyata di Malaysia itu dia bilang, kan waktu itu kan saya masih cari cari ini, Bang, cari modal buat pembayaran kan, Bang. Hmm. Pembayaran pajak lah katanya dia gitu. Nah, dia bilang nih, saya kenal gereja nih di Bandung nih katanya dia. Coba deh kamu minta tolong sama apa gereja itu. Kebetulan gereja itu kan ada cabang di Jakarta juga gitu, Bang. Hmm. Oke. Nah, sampai saya ke gereja sana, Bang. Sampai saya pikirnya peduli amat lah, saya malu apa enggak. Ya untungnya lagi, Bang, gereja itu nggak kasih, Bang. Oke. Mm-mm. Kalau dia kasih habis saya, Bang, beneran Ya, 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 ya. gitu. Heeh, Siap, makanya tak siap. pikir, cuma ya sekarang sih ini sih, Bang, saya lagi istilahnya nambah-nambah usaha lah, Bang, ya, karena Hmm. kan usaha utama saya kan komputer, Bang, Iya. gitu. Mas tinggal di mana sih? Heeh, saya Labuan Bajo, Bang. Oh, Labuan Bajo ya. Wah, kalau di Jakarta mah bisa ini. Enggak kalau komputer soalnya ini gua kalau kalau elektronik komputer itu cukup dekat dengan ini gua apa usahaku. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Oh iya, Bang. Ada kan ada Mm-mm. ini kan ada apa namanya permintaan tender permintaan apa barang-barang elektronik gitu. Oh Mm-mm. iya, Bang. Ini sampai tak pikir begini loh, Bang, karena buat buat nambah-nambah inilah, Bang, misalnya Mm-mm. cari-cari uang sampingan lah gitu, Bang. Mm-mm. Heeh. Itu Iya, iya, sampai iya. tak main just tip gitu loh, Bang. Iya, 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 Jasa iya. titip gitu loh, Bang. Mm-mm. Terus apa namanya, main di Indodex lagi, Bang, karena dulu saya kan pernah main di Indodex, Bang, Mm-mm. main kripto, Mm-mm. tapi di Bitcoin lah, Bang, Iya. Indodex gitu. Mm-mm. Ini baru baru main juga, ya modalnya sih dikit sih, tapi ya lumayan lah kalau dapat gitu loh, Bang, maksudnya. Iya, iya, Nah, iya. daripada main di forex kan lebih bahaya lagi forex ini Iya, gitu. lebih berisiko. Mm-mm. Mm-mm. Terus ini rencana juga gitu, saya kan mau buat konten, Bang, Mm. tapi bingung konten apa gitu loh, Bang, makanya saya juga mikir di akhirnya yang penting nih apa muter dulu nih dapat gitu loh, Bang. Iya, 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 siap. Iya, iya, aku dapat Oh, kesimpulannya sih. Pokoknya kalau dari apa jenis modus penipuannya ya kayak gitu, prediksiku kayak gitu. Tadi yang aku sebutin, sebenarnya dia juga bisa ini. Nggak tahu juga kalau dia uh, Intel atau apa gitu. Gua apakah bisa prediksi betul-betul dia di situ atau enggak? Gua nggak tahu tuh. Apa variabel apa yang Intel polisi teman Mas itu mengatakan dia di Bandung? Nggak tahu variabelnya apa gitu. Apakah pendaftaran nomor WA-nya? Pendaftarannya di Bandung, lihat dari operator, mungkin kayak gitu, mm-mm. atau ngeliat dari apanya gue nggak tahu. Tapi gue lebih yakin, mungkin saja dia lagi di Bandung saat itu, mungkin saja bisa jadi. Atau tadi pendaftarannya. Tapi aku meyakini dia di luar negeri, posisi di luar negeri, gitu. Dan cara kerjanya yang tadi aku sempat cerita tadi sebelumnya. Jadi dia berkelompok, ada banyak orang di situ, dan dia model cara kerjanya ya kerja tim. Per tim itu ada levelnya. Jadi yang level bawah buat nyari prospek dari Facebook dapat lempar ke WA, di WA tuh ada yang prospek lagi beda orang kayak gitu. Sangat mungkin. Nah, itu udah aku ini kok Iya, udah kalau Mas nonton videoku yang kemarin cari deh videoku yang korban TPPO itu. Itu cara kerjanya kayak gitu semua tuh. Itu korban korban TPPO, DPO ya, Bang. yang korban TPPO itu kan di sana kan dipaksa kerja di judul sama di scammer. Nah, di sana cara Iya. kerjanya kayak gitu. Kayak gitu. Ada banyak lah, ada banyak. Cuman gue meyakini kayak gitu. Tapi jauh ini udah sempat melakukan apa aja? Udah sempat polisi dan ke bank udah lapor atau belum? Ke polisi pernah, Bang, cuma kan polisi ini kan kemarin tak tanyain, dia cuma bilang ini cuma sekedar laporan polisi, jadi nggak bisa langsung ditindaklanjuti Loh, oh, gitu, nggak bisa Bang. tidak lanjuti. Iya, jadi Kenapa? ya kayak ya nggak tahu, Bang, karena dia bilang kita harus ngumpulin data dulu, beberapa orang dulu baru bisa dia jalan. Hmm. Makanya saya pikir kalau saya lapor polisi itu kayaknya gimana ya, Ya, tapi ada surat laporannya. aja. Ada ke bank, udah. eh
ke bank sudah pernah saya hubungi lewat email, lewat Hmm. apa namanya, lewat email, datang langsung juga sudah. Mm-mm. Itu sama aja, dia bilang kalau sudah masuk, uangnya sudah ditransfer, itu susah kita tarik lagi uangnya, kecuali bang, kecuali niat baik dari si penerimanya. Enggak lah, nggak mungkin. Oke, itu mah udah teknisnya paham lah, paham semua itu. Tapi blokir apa enggak nomor Eh, rekeningnya itu? saya sudah minta blokir bang, tapi dia bilang nanti pusat yang menindaklanjuti katanya gitu bang. Nggak ada Saya kabar pikir lagi kan, udah saya pikir diblokir atau belum? iya, kalau saya pikir kayak gitu kan, aduh udah Apa nggak nggak ada usah updatean diharapkan lagi? nih bang. Ada updatean nggak? Udah diblokir nih Pak gitu via email atau udah telepon Mas gitu atau Nggak gimana? ada, nggak ada. Ya gitulah. Konoha ya teman-teman ya, kayak gitulah. Itu udah sempat itu tuh. Videoku viral tuh waktu gua ngebahas soal Isopol dan bank yang nggak ini tuh, nggak ya kayak gitu tadi di lu korban nanya apa ke sono minta diblokir, nggak didiemin. Hmm. Ke Isopol juga kayak gitu ya kan. Ya udahlah, berarti ikhlasin aja. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak nih, jadi pelajaran teman-teman juga. Amin bang. Nanti yang pada nonton juga ini ya, yang pada nonton awal-awal ini sekarang industri digital ini kan makin amazing ya, makin gila, makin makin canggih gitu, dan scammer-scammer ini juga makin upgrade gitu loh. Jadi ngikutin perkembangan zaman, makanya hati-hati. Tadi kan ada investasi segala macam. Dulu waktu belum ada apa namanya, mungkin belum ada WA, belum ada, masih kita masih belum pakai ini, waktu kita masih zaman BB apa segala macam itu kan scammernya kan kirim pulsa kan, SMS kirim pulsa, SMS Iya, kecelakaan kayak gitu-gitu kan. Ya, iya kesini bang. makin canggih ya, mereka ngikutin. Makanya teman-teman lebih jeli, lebih hati-hati, karena celahnya itu buat kita ditipu lebih gampang gitu loh. Karena mereka Iya memanfaatkan bang. teknologi itu tadi gitu. Jadi mudah mudah banget untuk kita dimanfaatkan. Yang tadi gua bilang, hampir-hampir celahnya sedikit kalau kita itu literasi digitalnya itu lemah gitu. Jadi kira-kira teman-teman ini ada Iya, yang janggal dapat duit instan segala macam, gas langsung cut, langsung nggak usah dilanjutkan kayak gitu. Kecuali lu yang betul-betul langsung tanpa pihak ketiga. Contohnya tadi mau main apa tadi, saham ya kan, mau obligasi, mau reksadana gitu, mau main kripto, ya udah lu nyemplung langsung ke aplikasinya gitu loh. Mau lu main di iya bang. iPod, lu mau main di Indodax, mau main di mana, lu yang benar-benar menganalisis kayak gitu loh gitu. Jadi teman-teman ya Iya, hati-hati buat jadi pelajaran. Dan yang paling dasar banget literasi digitalnya itu perlu dikuatkan terus, karena makin ke sini nanti makin ngeri. Sekarang sudah ada AI, udah makin keren. Terus ya udah, iya, tinggal hati-hati gitu. Ya, iya bang. itu Makanya aja sih. saya pikir, Silakan Mas, mungkin ada tambahan buat teman-teman yang lagi nonton. Mudah-mudahan dapat dapat ini ah, manfaatnya. bahan siapa ya? Paling Ya tips-tipsnya lah, biar itu, biar biar nggak terulang lagi gitu. Biar teman-teman tuh nggak ngalamin iya. hal kayak sampean. Kalau mungkin, mungkin kalau untuk dapat uang instan itu kayaknya jangan dipercaya deh, itu aja bang. Ah, Yes. Ya, karena iya, terus misalnya juga emang bener, kalau memang bener itu kayak saham ini kan istilahnya kan uang yang bekerja ya kan bang ya, bukan mm, bukan kita yang bekerja gitu bang. Kalau memang saham itu, kalau memang dia benar kan biasanya memang rekeningnya mungkin rekening PT atau apa gitu bang ya. iya, Kalau pribadi mungkin kan, wah itu sangat sangat gak mungkin kayaknya dia kalau iya. Itu juga kalau apa indikasi ya. kok. Mm-mm. Variabel untuk Ya kita itu bisa, mungkin wah ini ada sesuatu yang nggak benar nih. Ya ini uang kita transfer ke atas nama orang kok, ngapain gitu kan. Jadi itu udah jadi dasar nah. sebenarnya. Dan ini sengaja sih bang, saya juga, ini kan nomornya gini bang, ini kan nomor orang ini kan masih aktif bang, Mm, berarti dia masih menggunakan nomor ini mungkin untuk melakukan penipuan gitu bang. ya. Nah, saya mungkin mohon sekali dengan abang, mungkin ini nomornya tolong abang cantumkan nanti besar-besar di YouTube-nya abang. Mm-mm. Mm-mm. Siapa Siap. tahu juga ada orang yang bisa ngelacak dia juga gitu. Ya, Iya, siap. karena sampai sekarang sih saya, sampai sekarang pun saya masih masih nyari dia bang. Maksudnya Ya, walaupun saya nggak fokus ke dia, tapi masih fokus kerja, tapi sambil nyari dia gitu. ya. Siap. Hmm. Nanti tak tak Nanti siapa iniin tahu ada ini. tuh dibuat gede tuh. Dia buat jadi pelajaran teman-teman yang lain juga gitu. Ya itu tadi yang paling dasar, ya udah jangan percaya duit instan. Kalian lihat influencer, lihat di sosial media, lihat di TikTok, lihat di manapun ya kan, orang-orang yang tajir dalam waktu singkat, tidak mengingat segala macam kayak gitu. Percaya, nggak ada, Iya bang, nggak ada, nggak ada nggak emang ada. ya.
nggak ada gitu. Ada mungkin Makanya 1001, ada orang yang termasuk beruntung kayak gitu, orangnya. ada mungkin gitu. 1001 tapi ya 1001 gitu ya. Wah, perbandingannya 1001. banyak banget gitu. Jadi jangan FOMO, jangan termakan flexing. Kalian kepengen punya sesuatu tapi dengan cara yang instan, nggak ada gitu ya. Itu aja, Sip. Iya, Bang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat Iya. buat teman-teman ya. Thank you ya, Mas. Iya. Siap. Makasih, Bang. Sama-sama, Mas. Yo, thank you yo.